Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Summa amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya dan rahmat-Nya. Allah mudahkan kita dalam bergabung kembali mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Anda ingatkan ya berkali-kali bahwa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'asaratil kirami bararah." Bahwa orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, insya Allah dia akan bersama naungan para malaikat di padang mahsyar kelak. Di mana saat itu dikatakan bagaimana? Bahwa matahari itu jaraknya cuma 1 jengkal. Ya. Bahkan ada orang yang tenggelam karena keringatnya, ada orang yang tidak bisa melindungi dirinya karena panasnya, ya. Tapi orang yang mahir dalam Al-Quran, saya akan berada di naungan malaikat, ya, sehingga dia sejuk di situ menunggu kedatangan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan fadilah-fadilah tersebut, ya, dengan kita banyak mengingatnya, semoga menjadi pendorong kita untuk terus semangat dalam belajar, terutama dalam memahirkan diri dalam Al-Quran. Ya. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran terkait hukum mad. Ya. Kemarin kita sudah ambil kurang lebih 3 hukum mad. Yang pertama dimulai dari hukum mad asli, kemudian hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Ya, kita juga sudah sertakan contoh-contohnya dan bagaimana pengucapannya, ya, terkait beda-bedanya, ya. Nah, insya Allah kita akan masih lanjutkan lagi, yaitu sekarang pada hukum mad lazim. Ya, kita akan masuk kepada pembahasan mad lazim. Baik, coba di sini Ana share untuk papan tulisnya agar mudah dalam mempelajari. Baik. Hukum yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah hukum mad lazim. Ya. Lazim. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, ya, lazama yulazimu, ya, mulazamatan, ya, mengikuti, lazamah, mewajibkan diri, ya. Nah, untuk hukum mad lazim sendiri, ya, lazim mungkin secara bahasa artinya mirip seperti wajib, yaitu diharuskan, ya, diharuskan mengikuti, itulah lazim. Ya, kalau kita baca di kitab ulama, nazama ala kulli muslim, yaitu berarti wajib ala kulli muslim, ya, diwajibkan bagi setiap muslim, itu secara bahasa. Nah, untuk hukum mad lazim di sini, ya, memang berkaitan dengan hal-hal yang panjang, yaitu hal-hal yang wajib dibaca panjang. Seperti halnya hukum mad yang kemarin kita pelajari, ya, terkait hukum mad wajib dan mad jaiz. Nah, sekarang kita masuk ke pembagiannya dulu. Ya. Pembagian hukum mad lazim itu secara umum terbagi menjadi 2. Mad lazim terbagi menjadi 2. Ada mad lazim harfi, ada mad lazim kalimi. Ya, 2 hukum mad lazim. Yang pertama ada mad lazim harfi, yang kedua mad lazim kalimi. Nah, dari 2 pembagian ini, setiap bagian terpisah menjadi 2 lagi. Ya, dari 2. Ya. Nah, sama masih namanya, ya, terbagi menjadi musaqqal, mutsaqqal, dan yang kedua mukhaffaf. Mukhaffaf.
Ya. Jadi, ulangi, yang akan kita pelajari pada sore hari ini atau kesempatan kali ini adalah hukum mad lazim. Dan mad lazim terbagi menjadi dua, yaitu harfi dan kalimi. Nah, pembagian terbagi menjadi dua, yaitu musaqqal dan mukhaffaf. Sehingga kalau kita bisa jabarkan secara rinci bahwa di sana ada yang namanya hukum mad lazim harfi musaqqal, kemudian mad lazim harfi mukhaffaf, kemudian mad lazim kalimi musaqqal, dan yang terakhir lazim kalimi mukhaffaf. Ya, jadi ada 4 ya, kalau kita perincikan dengan setiap pembagiannya. Nah, oke, dalam pembagiannya dulu bisa difahami enggak? Secara pembagiannya dulu. Ya. Jadi ingat, ada yang harfi, ada yang kalimi. Ya, jadi ada harfi musaqqal, ada harfi mukhaffaf, ada kalimi musaqqal, dan ada kalimi mukhaffaf. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu dari hukum mad lazimnya insyaallah ta'ala. Dari pembagiannya jelas insyaallah ya ikhwah. Jelas insyaallah pembagiannya? Jelas. Nah, alhamdulillah. Baik. Kemudian ya kita akan membahas yang pertama dahulu, yaitu pada hukum mad lazim harfi. Ya, mad lazim harfi. Lazim harfi. Yang pertama musaqqal. Oke, mad lazim harfi musaqqal. Ya. Lazim tadi artinya wajib, sedangkan harfi itu artinya adalah huruf. Ya. Harfi itu adalah artinya apa? Huruf. Dan musaqqal itu artinya berat. Harfi itu huruf, musaqqal itu berat. Nah, kalau bacaan berat dalam Al-Quran itu biasanya terjadi karena adanya tasydid. Ya, adanya tasydid atau hukum ikhfa dan nun. Ya. Ulangi, terjadinya musaqqal atau berat dalam Al-Quran biasanya dikarenakan adanya tasydid dan juga hukum nun, yaitu hukum idgham, bukan ikhfa ya. Jadi tasydid dan hukum idgham. Itulah yang menandakan apa? Dia musaqqal atau berat. Bacaannya berat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, harfi di sini tempat kita mempraktekannya adalah di fawatihus suwar, yaitu setiap awal-awal surat atau awal-awal ayat. Ya, awal ayat. Nah, gimana Ustaz awal ayat? Maksudnya semuanya? Apakah alhamdulillah atau qul a'udzu birabbin nas? Apakah itu juga termasuk fawatihus suwar? Nah, itu fawatihus suwar, tapi bukan harfi. Ya. Nah, coba semuanya insya Allah pernah membaca surah Al-Baqarah. Ya. Alif lam mim atau alif lam ra atau kaf ha ya ain sad atau qaf atau nun, ya. Nah, setiap huruf-huruf tadi yang di awal-awal kalimat ya yang ada di Al-Qur'an ya tapi tidak memiliki makna. Ya. Maknanya apa? Hanya Allah yang tahu. Ya, kita bisa meraba bahwa ini adalah susunan termasuk dari huruf-huruf hijaiyah yang ada. Ya, tapi tidak memiliki makna secara khusus. Ya. Dan ini mad lazim harfi itu adalah mempelajari cara bacanya.
Ya, kapan sih ya suatu huruf kenapa bisa dibaca panjangnya ya 6 harokat, atau kenapa huruf yang lain hanya dibaca 2 harokat, dan huruf-hurufnya apa saja sehingga kita bisa membedakan dan membacanya dengan benar. Nah, pada hukum mad lazim harfi musaqqal ya, dia memiliki kurang lebih 6 huruf. Yang mana para ulama menyatukan ya sebagai satu kalimat sebagai naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Asalu kami. Asalukum. Asalukum. Naqasa asalukum. Ya. Afan, ya, hurufnya bukan 6 ya. Maksudnya adalah dibaca 6 harokat. Ya. Di antara huruf-hurufnya adalah berarti naqasa asalukum, berarti huruf apa saja? Nun, Ain, sad, qaf, shad, ain, ain, sin, lam, lam, kaf, kaf, mim. mim. Ya. Dan cara membaca fawatihus suwar adalah dengan abjad aslinya. Ya. Cara membaca fawatihus suwar adalah dengan abjad aslinya. Sehingga alif, ba, ta, ya, alif, ya, ba, ta, ya, sa, ya, dengan dan seterusnya. Ya, sod, dot, to, ya, atau sin, shin, ya. Nah, itu semuanya dengan apa? Abjad aslinya. Ya, bukan dengan abata, saja, kan. Ya, tapi dengan abjad aslinya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa inilah huruf-huruf mad lazim harfi musaqqal. Berarti ada berapa hurufnya? 8. 8 huruf. Ya, 8 huruf. Dan ingat, ini semua ada di awal surat. Ya, tidak ada huruf-huruf ini di tengah-tengah surat, tidak ada. Semuanya ada di awal surat. Nah, dan nggak mesti mereka selalu berbarengan. Ya, silakan. Misalnya ada salah satunya saja, seperti di apa? Surat Al-Qalam. Nun, ya, nun. Kita baca pacang berapa? 6 harokat. Ya, 6 harokat. Kemudian, ya, di sisi lain, ya, misalnya kita membaca alif lam. Nah, dari kalimat alif lam mim, mana yang termasuk huruf mad lazim harfi musaqqal? Lam dan mim. Lam dan mimnya. Nah, lam dan mimnya. Sehingga apa? Dia lam dan mimnya sama-sama dibaca 6 harokat. Ya. Alif lam mim. Nah, dikatakan musaqqal karena pada masuk lamnya tadi. Lam mim. Terdapat apa? Hukum idgham di sana. Ya. Oke, coba kita jelaskan dari hurufnya dulu tadi. Alif, ya, penulisan kan alif, lam, ya, dari awal surat apa? Al-Baqarah, ya. Kalau kita bacanya bagi alif, lam, mim, ya. Lam, mim. Ya, ini adalah apa? Kalau kita mau menuliskannya. Ya. Kalau kita mau menuliskannya. Sehingga tidak ada alami atau alama, bukan. Tapi langsung dibaca dengan alfabetnya alif lam. Nah, pada lamnya
Masuk ke mim langsung. Lam, mim. Lam, mim. Nah, ya. Jadi inilah apa? Dikatakan apa? Mustaqal. Ya, sehingga dia dibaca 6 harokat. Nah, Ustaz, terus kalau tadi kayak nun, Ustaz. Misalnya nun, ya. Atau di surat yang lain misalnya qaf, itu kan tidak ada idghamnya. Tapi kok dia dibaca 6 harokat, ya. Nah, apakah juga musaqqal? Nah, sekarang kita lihat ke huruf-hurufnya tadi, ya. Huruf-hurufnya ada 8, ya. Naqasa asalukum. Jika termasuk salah satunya, maka dia tetap dikategorikan sebagai apa? Musaqqal. Ya, tetap dikategorikan sebagai musaqqal. Bahkan, ya, di sini tambahan faedah saja, sebagian ulama tajwid mengkategorikan untuk mad lazim harfi musaqqal ini terbagi menjadi 2. Ya, ini tambahan faedah saja. Ya, sebagian ulama mengkategorikan mad lazim harfi musaqqal ini terbagi menjadi 2, yaitu dikategorikan menjadi mad lazim harfi musyba'. Ya, mad lazim harfi musyba'. Sehingga dari musyba' tersebut muncul pecahan lagi, musaqqal dan mukhaffaf. Yang memiliki hukum idgham dimasukkan ke musaqqal, yang tidak ada hukum idghamnya dimasukkan ke mukhaffaf, tapi tetap dibaca dengan 6 harokat. Ya. Tapi ini apa? Ya, hanya sebagian ulama saja untuk membedakan agar lebih jelasnya. Tetapi cukup bagi kita dengan mengetahui 6 hafan, dengan mengetahui 8 huruf mad lazim harfi musaqqal, maka 8 huruf tadi wajib dibaca 6 harokat. Itu lebih mudah bagi kita. Ya, dengan 8 huruf tadi yang kita ketahui, maka ketika kita bertemu wajib kita baca 6 harokat. Ya, ingat. Nah, nanti kita akan pelajari temannya, ya, agar apa? Memudahkan kita ketika kita membaca apa? Surat-surat yang lain. Apalagi bagi ikhwah-ikhwah semua yang misalnya punya target, bismillah, setiap 1 bulan ya, murojaah atau membaca Al-Qur'an, ya, tilawah Al-Qur'an dapat 30 juz bisa. Ya, pasti ini kan perlu apa? Pengulangan-pengulangan. Atau yang sudah hafid di sini, ya, bisa melancarkan mengulangi misalnya seperti halnya apa? Imam Syafi'i sehari selesai, 2 hari selesai, ya, dengan kita mengikuti apa? Jejak-jejak ulama sebelum kita. Ya, dan ini perlu perhatian di sini agar panjang pendek dalam bacaan kita menjadi teratur. Ya. Nah, kemudian ya, dalam hukum dalam hukum mad lazim harfi musaqqal ini, ya, yang sudah kita terangkan tadi, sebagian ulama tadi mengkategorikan menjadi 2, ya, musyba', mukhaffaf, dan musaqqal. Tapi tidak perlu kita apa? Pikirkan terlalu jauh sehingga kita fokusnya pada hal yang kita jelaskan di awal tadi, ya, sehingga tidak pusing bagi kita sendiri. Nah, untuk hukum mad lazim harfi musaqqal kurang lebih itu saja, ya, sehingga dia hanya terdapat di awal surat pertama. Kemudian hurufnya cuma 8 tadi. Ya. Jika kita bertemu, maka kita baca dengan alfabetnya. Tidak dengan bacaan hurufnya seperti kita membaca awal dengan Iqra. Bukan. Tapi dengan apa? Alfabet aslinya. Ya. Baik, itu adalah kategori terkait mad lazim harfi musaqqal. Nah, sampai sini jelas untuk mad lazim harfi musaqqal. Atau ada yang mau ditanyakan dahulu? Falyatafaddal. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ya, bagaimana? Alhamdulillah jelas. Jelas. Nah, alhamdulillah. Baik, kalau sudah jelas semua, maka kita masuk ke hukum mad lazim yang kedua. Ya, masih dalam kategori harfi. Oke, Ana ingatkan ya, sebelum kita lanjut ke mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal terdiri dari 8 huruf: nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, dan wajib dibaca 6 harokat.
Ya, dan wajib dibaca 6 harokat. Baik, sekarang kita masuk ke hukum berikutnya, yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, mukhaffaf. Nah, tadi kalau kita sebutkan mad lazim harfi musaqqal, berarti kalau mukhaffaf lawan katanya apa? Enteng. Enteng. Nah, atau Dimudahkan. ringan, ya, Ringan. ringan. Berat dan ringan. Itulah mukhaffaf. Ya. Nah, sama halnya dengan mad lazim harfi musyba', mad lazim harfi mukhaffaf tempatnya juga sama. Di awal setiap surat. Surat. Ya, sama tempatnya masih di awal surat. Tapi huruf-hurufnya berbeda. Ya, hurufnya berbeda. Nah, para ulama menyatukan huruf-huruf mad lazim harfi mukhaffaf menjadi kalimat hayyun Toharun. tahara. Tohara. Hayyun tahara. Ya, atau hayyun tahara, atau hayyun tahura. Tidak masalah. Bagaimana mau memberi harokatnya agar mudah diingat. Ya, atau dirubah kalimatnya juga nggak apa-apa. Ya, misalnya taharu hayyun atau hatoro yuha, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita mudah mengingatnya. Ini hanya apa? Fleksibel saja ya. Penempatan sebagian kalimatnya. Yang pertama tadi juga mau disebut dengan nakoso asalukum atau antum ganti dengan kalimat yang lain, nggak apa-apa. Ya, ini bukan apa harus dikalimatkan seperti itu, enggak. Tapi apa? Cuma memudahkan kita untuk apa? Mengingatnya. Apa? Nah, berarti di sini ada berapa huruf untuk mad lazim harfi mukhaffaf? 5. Ada 5 huruf. Ya. Bagaimana cara pengucapan hurufnya berarti? Ha, Ya, ya, ko, to, ha, haro, ro. ro. Nah, hayyun tahara, hayyun tahura. Ya, sama saja. Ya. Nah, dia yang membedakan adalah untuk 5 huruf ini, walaupun sama-sama di awal surat, tapi cukup dibaca dengan 2 harokat saja. Ya, cara membacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Berarti cuma ha, ya, o, ha, ro. Ro. Ya, sama dengan panjangnya apa? Mad asli. Asli 2 harokat. Ya, jadi istilah katanya ya mirip-mirip sebenarnya ya. Dengan musaqqal, mukhaffaf, atau muttasil dan munfasil. Mirip. Yang mana yang harus dipanjangkan dan mana yang boleh pendek. Ya, tapi kalau di sini bukan boleh pendek ya, tapi memang harus pendek, cuma 2 harokat saja. Ya, jangan salah dipahami. Ya, mad lazim harfi mukhaffaf wajib dipanjangkan 2 harokat. 2 harokat. Bukan boleh. Ya, bukan boleh. Tapi wajib dipanjangkan 2 harokat. 2 harokat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, nanti kita akan langsung masuk ke contohnya untuk mad lazim harfi. Nah, di sini nanti kita akan coba buka setiap awal surat ya, agar memudahkan kita semua langsung dalam mempraktekannya. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, ya, untuk mad lazim harfi dan mad lazim yang mustaqqal atau mukhaffaf, ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum kita masuk ke prakteknya. Jelas Ustaz. Insyaallah Jelas? sudah jelas Ustaz. Insyaallah jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita coba masuk ke praktek. Nah, coba buka Al-Qur'annya. Baik, di sini semuanya bisa kelihatan. Terlihat semua?
Ya. Kita coba di awal surat Al-Baqarah. Coba satu orang membaca awal suratnya bagaimana? Silakan, siapa saja? Mana Ustaz? Nah, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Naam Ustaz. Nah, Naam. Alif Lam Mim. Apa hukumnya di sini? Hukumnya Coba dengan mengeluarkan huruf. mad lazim Satu-satu sebutkan huruf harfi ini, huruf mutsaqal. ini. Huruf apa itu? Harfi mutsaqal. 6. Hurufnya apa? Yang dimaksud dengan mad lazim harfi mutsaqal pada huruf apa? Lam sama mim. Lam dan mimnya. Adapun untuk alif, ya dia tidak masuk kategori ya, sehingga Iya. tidak dipanjangkan sama sekali. Ya, jangan ada yang membaca alif lam mim. Jangan, tapi cukup pendek saja. Alif lam mim. Oke. Baik, itu untuk awal surat Al-Baqarah. Baik. Sekarang kamu sama. Bentar. Baik, coba sekarang awal surah Yunus. Silahkan coba yang lain. Coba membaca awal surat Yunus. Bagaimana cara membacanya? Saya Ustadz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Baik. Alif lam ra. Nah, coba hukumnya dikeluarkan. Hukum apa saja di situ? Hukumnya mad lazim harfi mutsaqal untuk lamnya. Untuk huruf lamnya. Nah, kemudian Dan untuk huruf ro-nya mad lazim harfi mukhafaf. nah, berarti untuk lamnya dibaca panjang berapa harokat? 6 harokat. Untuk ro-nya? Untuk ro-nya 2 harokat. 2 harokat. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah. Yang lain jelas ya untuk cara mengeluarkan hukumnya ya. Nah, coba sekarang kita lihat di surat yang lain lagi ya. Untuk Ar-Ra'd sama Ibrahim, Hijr, Nahl, Isra, Al-Kahfi. Nah, coba pada surah Maryam. Nah, coba yang lain. Nah, siapa yang ingin mencoba? Yang lain coba. Bismillah. Tafadhal. Silakan langsung nyalakan mic-nya. Ana Ustadz langsung dibaca. Bismillah. Mana Ustaz? Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Nah, barakallahu fikum. Tapi tadi untuk ha dan ya-nya masih agak terlalu panjang ya Pak ya. Nah, kalau bisa dimaksimalkan 2 harokat. Ya. Jadi bacanya kaf ha ya ain sad. Nah, ini juga ketika kita membacanya ya dalam hurufnya, ketika kita menemukan hukum ikhfa, maka kita keluarkan juga.
Ya, sebagaimana ketika kita bertemu maka kita mengucapkan ain ya di sini. Ain ada nun sukun setelahnya shad. Maka ketika kita baca kaf ha ya ain shad ada dikasih ikhfa sedikit dulu. Ain shad. Ya, jadi bukan langsung jelas kaf ha ya ain shad. Ya, tapi sedikit diberi apa? Hukum ikhfa. Baik, coba Pak dikeluarkan hukum-hukumnya tadi. Kaf apa? Kaf mad lazim harfi musaqqal. Ha Naam. mad lazim harfi mukhaffaf. Naam. Ya mad lazim harfi mukhaffaf. Hmm. Ain mad lazim harfi musaqqal. Shad Naam. mad Shad. lazim harfi musaqqal. Nah, mad lazim harfi mustaqal. Sehingga di sini ada 3 huruf yang dibaca 6 harokat dan 2 huruf lainnya dibaca dengan 2 Dua harokat. huruf. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita ya, lanjut pada surat Toha. Silahkan coba. Yang ingin mencoba pada surat Toha. Tafadhal. Silakan dinyalakan mic-nya dan langsung dibaca ayat pertamanya. Ayo, yang lain. Bismillah, dicoba dulu. Jangan takut salah. Ya. Namanya belajar Ustaz. Nah, Belajar boleh salah. nah. Ayo, mumpung masih ada yang benarkan. Nanti kalau sudah baca sendiri tidak ada yang benarkan, ya malah jadi apa? Sebuah kesalahan. Ya, kalau latihan dari sekarang, yang salah pun jadi tahu nanti. Oh, kalau gini salah. Ketika baca sendiri langsung apa? Bisa membenarkan. Baik, silahkan coba yang lain. Bismillah ya. Siapa ini? Apa anak pilih atau gimana? Terserah Ustaz. Nah, Terserah Ustaz pilih. atau ada yang mau mencoba lagi? Silakan, tidak apa-apa. Boleh saya lagi Ustaz? Ya, silakan, tidak apa-apa. Bismillah. Berarti yang lain menyimak ya, agar tahu Ya. paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Nah, oh, dibaca berapa harokat itu? 2 harokat. Dua-duanya 2 harokat? Ya. Iya, dua-duanya 2 harokat. Nah, berarti hukumnya apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Insya Allah Ibu sudah bisa membedakan ya. Mana yang mukhaffaf, mana yang musaqqal ya. Insya Allah baru paham ini Ustadz. Dari dulu Oh, baru paham. Oh, alhamdulillah. Baru paham, alhamdulillah dikasih paham. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sekarang coba kita lanjut ke surat yang lain. Ya. Sini. Dan Nur. Nah, coba di surah Asy-Syu'ara di sini. Silahkan coba yang lain. Bismillah. Ayo. Gantian Ustaz. Nah, Bismillah. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Yang tadi sudah mau baca lagi juga tidak apa-apa. Ya. Ya. Anak Ustaz. Coba Ustaz. Ada yang mau coba yang lain? Silakan. Anak Ustaz. Coba Ustaz. Ya. Siapa ini? Yang baru atau Bapak lagi? yang lama. Ya, monggo. Nah. Baik, bagaimana nih? Ibu siapa ini? Nggak apa-apa, Ibunya Ya. dulu. Ibu dulu ya, Pak ya. Saya. Ya, silakan, Bu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Afwan, coba suaranya lebih besar lagi.
Ini tidak kedengaran tadi. Oh ya Allah. Hamim. Bukan Asyura. Sin mim. Oh, gimana? Asyura. Naam, bagaimana bunyinya tadi? Sin mim. Bagaimana saya coba kok diperhatikan. Asyura. Nah, iya, benar. Coba panjang pendeknya tadi diperhatikan. Mana yang musaqal, mana yang mukhaffaf. Dua, ini dua dia. Mana yang dua, mana yang enam. Mim. Ha 2 harokat. Mim 6 harokat. Bagaimana Bu? Coba ulangi dari awal. Sin. Hanya 2 harokat. Mimnya 6 Ha? harokat. Tidak ada huruf H di sini. Ayo. Ha. Mana huruf H-nya mana? Ini saya ngambilnya apa surat apa ini tadi? Surat Asy-Syu'ara. Oh, Asy'ara. Saya ini surah. Asyura bukannya. Heeh. Nah, coba diganti Asy-Syu'ara. Nah, juz ke-19. Coba dibaca lagi, enggak apa-apa. Bismillah. Apaan sebentar. Nah, Oh, yang 3 huruf ini ya. Nah, 3 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Nah, barakallahu fikum. Coba dikeluarkan hukumnya, Bu. Bagaimana? Kalau to mad lazim harfi musakol musakol mad lazim harfi To-nya apa? mukhaffaf to Mukhaffaf. Nah, lazim dibaca harfi berapa harokat berarti? mukhaffaf huruf to-nya, Dibaca berapa kemudian harokat berarti? sin 2 harokat, 2 harokat, kemudian ya, kemudian sin mad lazim harfi musakol itu dibaca 6 harokat. Baik, Mim kemudian juga. satu lagi. Mim juga mad lazim harfi musakol dibaca 6 harokat juga. Nah, ya barakallahu fikum. Berarti di sini yang hanya dibaca harokat cuma huruf to-nya saja ya, Bu ya? Ya, betul. Nah, barakallahu fikum. Sehingga cara bacanya adalah Qasim mim. Ya, langsung masuk ke mimnya. Qasim mim. Ya. Nah, barakallahu Ibu. Insyaallah. Sekarang kita lanjut lagi ke surah berikutnya. Coba. Oke, pada surah An-Naml berikutnya. Silakan, ada yang mau mencoba sekarang? Agar setiap surat jelas dalam pembacaan awalnya. Coba. Semoga kita bisa dapat semuanya ya. Silakan, awal surah An-Naml. Siapa yang ingin mencoba? Tafadhal, silakan. Insya Allah sudah bisa dibedakan ya, mana yang mukhaffaf, mana yang musaqqal ya. Lebih tadi sudah banyak contohnya ya. Sudah bisa, Semoga Ustaz. bisa ya. Coba kalau gitu ya. Untuk to di sini anak tanya berapa harokat dibacanya? 2 harokat. 2 2 harokat. harokat. Sinnya 6 harokat. 6 harokat. 6 harokat. Baik. Nah, di sini yang menjadi perhatian kita lagi ya, untuk lebih mudah kita juga untuk membedakan ketika di awal surat, selain tadi kita tahu huruf-hurufnya, bisa dilihat bahwa yang memiliki panjang 6 harokat ditandai dengan harokat yang mengalir ya. Atau seperti kita bilang dulu adalah seperti halnya bendera. Ya. Nah, itu berarti dibilang berapa? 6 harokat. Adapun yang 2 harokat, maka tidak diberi tanda apapun. Ya, ingat tidak diberi tanda apapun. Jadi jangan dibaca to, atau jangan dibaca ti, atau jangan dibaca tu. Ya,
Tapi cukup biasa seperti pengucapan alfabetnya. Sin, sin, ya. Nah, oke. Begitu juga pada surah-surah yang lain, ya. Di sini juga sajadah sama alif lam, masih sama, ya. Atau pada surah Yasin juga sama, Yasin, ya. Atau pada surat Shad. Nah, ini contoh yang satu huruf, ya. Shad. Nah, 6 harokat. Shad. Nah, dengan berapa? Terakhir juga diberikan qalqalahnya. Karena akhirnya ada huruf qalqalahnya, ya. Shad. Wal Qur'ani dzidzikr. Ya, langsung. Ya. Dan begitu juga pada surat yang lain. Misalnya nun atau pada surah Qaf, ya. Nah, barakallahu fikum semua, itu adalah hukum terkait mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Nah, silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, falyatafaddal. Ini tadi ada yang nggak kedengeran suaranya. Silakan coba Pak Abu Ahmad Saleh, Umar Ahmad Saleh. Kira-kira kurang jelas enggak dari suaranya? Sehingga ada yang ingin ditanyakan enggak? Pak Umar, ada enggak yang mau ditanyakan? Tadi katanya suara enggak jelas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masih bingung ini Ustadz, yang huruf yang ro itu ada hamzahnya nggak bacanya? Kayak yang tadi alif lam ro, ada hamzahnya nggak terakhirnya Ustadz? Kalau secara penulisan, ya memang ada ya, ro, tapi tidak wajib ditekan. Tidak harus ditekan. Kalau kita menekan ro itu kan alif lam ro, seperti itu. Ya, tapi tidak wajib ditekan, sehingga cukup dibaca dengan ro-nya saja. Alif lam ro, nah, cukup. Ya. Oke Ustadz ya. Nah. Yang lain, silakan. Berarti Ustadz, kalau misalkan dibacanya tadi alif lam ro, berarti nambah huruf ain, ini hamzah jadinya ya, Ustadz ya? Iya, itu ketambahan huruf hamzah. Jadi pengucapan sebenarnya untuk yang ada alifnya ya, seperti ba, ta, itu ainnya tidak perlu ditekan. Ya. Biasa saja dalam pengucapannya, ba, ta, ya, biasa saja. Karena nanti takutnya ketika kita terbiasa menggunakan hamzah di akhirnya, dalam bacaan kita ketika sukun malah ketambahan. Nah, ini yang ditakutkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau mau mencoba di surat Maryam, Ustaz. Nah, Maryam. Yang 5 huruf tadi ya. Coba, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain sad. Nah, di sini yang perlu menjadi perhatian adalah panjangnya diatur. Ya. Dari 6 dan 2-nya ini perlu diatur lagi. Ya. Nah, 6 saja, boleh 5 atau 6 ya sebenarnya, tapi jangan lebih. Jadi kaf ha ya ain sad.
Cukup. Hanya 2 Ustaz ya. Nah, ha dan ya-nya 2 harokat saja. Coba ulangi lagi Ustaz. Nah, coba silakan. Kaf ha ya ain shad. Oke, nah. Ha-nya coba. Ha, ya. Kaf ha ya ain shad. Hanya Oke, sampai nah. Ya, nanti dipertahankan seperti itu ya. Tapi ambil napas dulu, biar kuat sampai akhir. ulangi, Ustaz. Ulangi. Nah, barakallahu fikum, Masya Allah. Kaf Jelas insya Allah? ha ya ain shad. Oke, barakallahu fikum. Ya, seperti itu Pak Umar. Nanti dipertahankan ya, Pak Umar ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, wa iyyakum. Masya Allah. Yang lain ada pertanyaan? Kalau yang di surat Asy-Syura itu kan ha dengan mim. Kemudian yang ke selanjutnya itu kan ada ain, sin, qaf itu kan dia panjangnya 6. Apakah dia termasuk di dalam hukum mad lazim ini ataukah tidak? Sama. Ya, selagi dia masih muqatta'atis suwar, ya. Huruf-huruf yang tidak memiliki makna. Cuma pembagian huruf-huruf biasa saja. Ya. Ha, mim, ain, sin, qaf, ya. Iya. Nah, berarti bagaimana cara bacanya? Ha, mim, ain, sin, qaf. Masih sama. Ya. Haknya saja yang berapa berarti? 2 harokat. Ya. Ataupun setelahnya. Karena tadi kan dikatakan awal surat gitu kan, sedangkan ain, sin, qaf ini kan dia sudah ayat yang kedua begitu. Insya Allah. Ya. Jadi tempatnya memang selalu di awal surat. Ya. Makanya dikatakan fawatihus suwar, pembuka setiap surat. Ya. Nah, tapi selain dikatakan fawatihus suwar, dia juga dikatakan muqatta'ati huruf, ya, atau huruf muqatta'ah yang tidak memiliki makna, ya, yang seperti huruf alfabet saja. Ya. Jadi ada 2 istilahnya, ada fawatihus suwar atau muqatta'ah, ya, huruf-huruf yang satu-satu saja. Asma'nya Ustaz. Baik, bagaimana? Kalau secara hukum di Al-Maryam itu coba diterangkan Ustaz. Bagaimana? Hukum bagaimana? Secara hukum matnya itu mohon di surat Al-Maryam. Baik, berarti tadi masih Bapak Umar tahu enggak hukum atau huruf-huruf terkait mad lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf? Kira-kira tahu bedanya enggak? Belum Ustaz. Belum. Baik. Lupa Ustaz. Nah, jadi ketika tadi ya kita sebutkan yang pertama bahwa kalau yang musaqqal itu kan ada 8. Nun, qaf, shad, ain, sim, lam, kaf, mim. Ya, itu tadi huruf-hurufnya. Kalau memang kita temukan itu di awal surat, maka kita wajib baca 6 harokat. Ya, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kalau kita tidak hafal hurufnya, kita lihat tandanya. Yaitu seperti apa tadi? Ya, yang ada benderanya. Ya, atau kata Pak Miko yang seperti alis, ya Pak ya. Ya, yang seperti itu. Ya, itu juga bisa. Untuk kalau kita belum hafal huruf-hurufnya. Ya, sedangkan untuk yang mukhaffaf dia tidak memiliki tanda apapun. Ya, jadi kalau yang dibaca 6 ada tandanya, yang dibaca 2 tidak ada tandanya. Itu yang paling gampang ketika kita membaca. Ya, nah, barakallah. Silakan yang lain. Kalau di Asy-Syu'ara Ustaz. Asy-Syu'ara bagaimana? Suaranya. Maksudnya bagaimana? Mau mencoba Ustaz. Coba dikoreksi. Ya, silakan coba bagaimana.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Nah, Apa? ini kepanjangan, benar ya? Dalam mengucapannya masih kepanjangan. Yang mana, Ustaz? Nah, untuk yang 6 harokatnya masih terlalu panjang. Ya. Jadi, cukup misalnya ini ya, dalam menentukan panjang, pertama kita bisa hitung dengan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Atau misalnya dengan gerakan tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 langsung berubah. Ya. Atau dengan cara lain ada dengan ketukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, itu untuk melatihnya kita bisa awal-awal dengan pelan-pelan dulu misalnya. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Cukup. Ya, jadi tidak akan terlalu kepanjangan nantinya. Apa Ya. ini kalau muskam Ustaznya sudah hafal saja. Pakai ini ya, insting ya. Hafal Ustaz, sudah hafal. Ini kan nggak bawa muskam di dalam perjalanan Ustaz. Oh, ya Allah. Ya, amenilah ya. Barakallahu fikum, masih sempat menyempatkan ya. Nah, baik. Yang lain bagaimana? Ada lagi? Insya Allah jelas Pak Umar untuk panjang pendeknya. Alhamdulillah jelas Ustaz. Perbedaannya jelas ya. Yang musaqqal dan mukhaffaf ya. Gimana Ustaz? Yang musaqqal dan mukhaffaf jelas perbedaannya ya. Sudah? Ya, insyaallah. Nah, alhamdulillah. Baik. Ada lagi enggak yang lain ini? Insyaallah jelas Ustaz. Jelas ya. Baik. Nanti untuk hukum mad lazim kali ini insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi sedikit-sedikit enggak apa-apa. Yang penting kita semua bisa memahami dengan baik dan benar insyaallah. Baik, kita dari Ana dalam kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin duluan live ya. Baik Ustaz.